Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 570. Ki Lurah Sanggabaya itu pun justru bergulir menjauh untuk mengambil jarak. Baru kemudian ia melenting berdiri. Namun Ki Lurah Sanggabaya harus menahan sakit di lambungnya dan bahkan di punggungnya. Gelagah Putih tidak memburunya. Seakan-akan ia sengaja memberi kesempatan kepada Ki Lurah Sanggabaya untuk menilai pertarungan itu. Sejenak keduanya berdiri bagaikan membeku. Namun Gelagah Putih pun kemudian melangkah mendekat. Ki Lurah yang sempat mengatur pernafasannya, tidak menunggu lagi. Justru pada saat Gelagah Putih bergeser mendekat, maka Ki Lurah Sanggabaya itu pun meloncat menyerangnya. Gelagah Putih tidak menghindar, tetapi ia sengaja membentur serangan Ki Lurah Sanggabaya. Gelagah Putih memang tergetar setapak surut. Tetapi Ki Lurah Sanggabaya telah terdorong selangkah. Tetapi ternyata Ki Lurah Sanggabaya tidak mau menerima kekalahannya begitu saja. Apalagi dua orang prajuritnya yang sangat mengaguminya menyaksikan pertarungan itu. Kedua orang prajuritnya itu tentu akan menjadi sangat kecewa jika ia tidak mampu memenangkan pertarungan itu. Karena itu, Ki Lurah Sanggabaya masih berusaha meningkatkan ilmunya. Ia bergerak lebih cepat. Sementara tenaganya telah dihentakkannya, sehingga serangan-serangannya menjadi semakin garang. Meskipun demikian, sulit bagi Ki Lurah Sanggabaya untuk dapat menembus pertahanan Gelagah Putih. Bahkan serangan-serangan Gelagah Putihlah yang telah menembus pertahanannya. Dengan kerasnya tangan Gelagah Putih telah menyambar mulutnya. Demikian kerasnya, sehingga satu giginya telah terlepas. Dengan demikian maka darah pun telah mengalir dari sela-sela bibirnya. Darah yang mengalir dari giginya yang terlepas itu. Sementara itu serangan-serangan Gelagah Putih semakin menderanya, Gelagah Putih yang tersinggung oleh sikap Ki Lurah Sanggabaya itu benar-benar ingin memberinya peringatan yang keras, bahwa tidak sepantasnya ia menantang seorang prajurit yang akan membawahinya, sekedar untuk mengetahui apakah ia pantas menjadi pemimpinnya atau tidak. Dengan demikian maka Ki Lurah Sanggabaya itu menjadi semakin kesulitan. Serangan-serangan Gelagah Putih menjadi semakin tidak terbendung. Akhirnya Ki Lurah Sanggabaya itu menjadi yakin bahwa dengan pertarungan itu, ia tidak akan dapat menang melawan prajurit yang mengaku murid Ki Rangga Agung Sedayu itu. Sementara itu Ki Lurah Sanggabaya tidak mau menunjukkan kekalahannya di hadapan kedua orang prajurit yang dibawanya untuk menjadi saksi bahwa Ki Lurah itu memiliki kelebihan dari Ki Rangga Agung Sedayu, sehingga tidak sepantasnya bahwa Ki Lurah itu berada di bawah perintah Ki Rangga Agung Sedayu. Namun sebelum ia sempat bertarung melawan Ki Rangga Agung Sedayu, Ki Lurah Sanggabaya harus bertarung lebih dahulu melawan seorang prajurit yang mengaku murid Ki Rangga Agung Sedayu. Karena itu maka Ki Lurah Sanggabaya itu pun menjadi mata gelap. Ia tidak lagi menghiraukan apa yang akan terjadi. Ketika ia menjadi semakin terdesak, maka Ki Lurah Sanggabaya itu justru meloncat surut. Tetapi Ki Lurah itu pun segera mengambil ancang-ancang. Ia mulai memusatkan nalar budinya untuk melepaskan ilmu puncaknya. Namun tiba-tiba saja terdengar suara Ki Rangga Agung Sedayu. "Tunggu! Jangan menjadi gila, Ki Lurah!" Ki Lurah yang sudah mempersiapkan diri untuk menghentakkan ilmunya itu pun bergeser setapak surut. Dengan sedikit mengendorkan ancang-ancangnya, Ki Lurah itu pun berkata, "Aku akan menyelesaikan dengan tuntas. Apapun yang terjadi. Jika kau sayang akan nyawa muridmu, perintahkan muridmu itu menyerah. Jika tidak, maka aku meningkatkan pertarungan ini menjadi perang tanding. Kami yang bertarung sudah mendapatkan kesempatan yang adil, sehingga jika terjadi sesuatu, tidak akan ada yang bersalah. Bahkan jika ada yang terbunuh sekalipun." "Ki Lurah," sahut Ki Rangga Agung Sedayu. "Jika kau melontarkan ilmu puncakmu, maka Gelagah Putih tentu juga akan melakukannya. Aku tahu bahwa ilmu puncakmu tidak akan dapat mengalahkannya, sehingga jika terjadi pertarungan ilmu puncak di antara kalian berdua, maka Ki Lurahlah yang akan mati. Mati sia-sia, karena apa yang Ki Lurah lakukan sekarang ini adalah pekerjaan yang sia-sia. Tidak. Aku akan mempertahankan harga diri. Bahkan seandainya Ki Rangga memfitnahku dan menganggap aku bersalah apabila murid Ki Rangga itu mati. Dalam keadaan yang sulit kau masih saja sempat menyombongkan diri, Ki Lurah. Jangan halangi aku. Aku mempunyai cara yang terbaik untuk memperbandingkan ilmumu dengan ilmu Gelagah Putih." "Cara yang mana?" "Kita akan menempatkan batu padas itu di atas kotak pasir tempat berlatih prajurit-prajurit bertempur di atas pasir." "Untuk apa?"
Aku akan mengatakan kemudian. Kirangga Agung Sedayu pun kemudian minta orang-orang yang berada di sanggar itu untuk mengusung segumpal batu padas dan meletakkannya di atas pasir yang berada dalam sebuah kotak yang besar. Para prajurit sering melakukan latihan pertarungan di atas pasir itu. Terutama bagi mereka yang harus berlatih secara khusus. Baru kemudian mereka akan berlatih di sanggar terbuka. Nah, sekarang arahkan ilmu puncakmu itu pada sebongkah batu padas itu. Apa yang terjadi? Tetapi kau harus mampu membidikkan ilmumu tepat pada gumpalan batu padas itu. Jika meleset, kau akan dapat merusakkan dinding sanggar. Kau harus menggantinya atau memperbaikinya hingga utuh kembali. Kau paksa aku melakukan permainan anak-anak ini? Ya. Gelagah Putih pun nanti akan melakukannya pula. Kalian akan melihat akibat dari benturan ilmu kalian masing-masing. Dengan demikian kalian akan mengetahui ilmu siapakah yang lebih baik di antara kalian, tanpa melukai yang satu dan yang lainnya. Permainan orang-orang cengeng. Lakukan. Wajah Kilurah itu menjadi merah. Namun ia pun kemudian telah mengambil ancang-ancang. Sementara itu sekali lagi Kirangga Agung Sedayu memperingatkan. Kau harus membidik dengan tepat. Ingat itu. Sekejap kemudian, setelah Kilurah itu mengerahkan tenaganya dengan memusatkan nalar dan budinya, maka dari kedua telapak tangannya telah meluncur ilmu puncaknya. Dengan bidikan yang tepat, maka ilmu puncak Kilurah itu telah mengenai seonggok batu padas yang telah diusung oleh orang-orang yang berada di sanggar itu. Ternyata ilmu puncak Kilurah Sanggabaya itu telah melontarkan kekuatan yang besar sekali. Segumpal batu padas yang harus diusung oleh beberapa orang itu telah terlempar dan berguling hampir saja menimpa dinding sanggar tertutup itu. Luar biasa, Kilurah, berkata Kirangga Agung Sedayu. Ternyata ilmu puncak Kilurah yang dilandasi dengan tenaga dalam Kilurah itu memiliki kekuatan yang sangat besar. Kalau saja kekuatan ilmuku itu mengenai dada muridmu, geram Kilurah Sanggabaya. Tulang-tulang iganya tentu akan menjadi lumat berpatahan. Peringatkan. Kau harus membidik dengan tepat. Ingat itu. Kalau muridku itu sebuah patung, kau akan dapat melakukannya. Tetapi muridku itu hidup. Ia dapat menghindar atau membentur kekuatan ilmu itu dengan ilmunya. Seberapa besar kekuatan ilmu muridmu, Kirangga? Baiklah. Kita harus menempatkan sebongkah batu padas itu kembali ke tempatnya. Di atas pasir itu. Kirangga Agung Sedayu serta orang-orang yang berada di sanggar itu pun telah mengusung kembali segumpal batu padas yang berat itu dan diletakkan di atas pasir yang ada di dalam kotak yang besar yang berada di sanggar itu. Kirangga Agung Sedayu pun kemudian berkata kepada Gelagah Putih. Gelagah Putih. Sekarang kaulah yang akan melontarkan aji pamungkasmu. Kau tahu bahwa batu-batu padas itu yang ada di sanggar ini memang disediakan untuk menempa kekuatan, tenaga dan kemampuan para prajurit dari pasukan khusus. Kau sudah melihat seberapa besar tenaga dan kekuatan ilmu puncak Kilurah Sanggabaya. Kalau kau tidak mampu menunjukkan kelebihan dari apa yang sudah dipertunjukkan oleh Kilurah Sanggabaya, maka kau akan dinyatakan kalah. Gelagah Putih menarik nafas panjang. Kilurah Sanggabaya itu juga berkata. Nampaknya muridmu tidak mau melihat kenyataan. Apa yang dapat dilakukannya, sehingga akan dapat dinyatakan lebih berhasil dari lontaran aji pamungkasku? Kita akan melihat apa yang terjadi, sahut Kirangga Agung Sedayu. Supaya segala sesuatunya selesai lebih cepat, sebaiknya Kirangga saja yang menunjukkan kemampuan ilmu puncak Kirangga, sehingga hasilnya akan merupakan hasil dari pertarungan kita. Aku dan Kirangga, tanpa memperhatikan prajurit yang mengaku murid Kirangga itu. Kilurah. Jangan tergesa-gesa mengambil kesimpulan. Kita akan melihat, apa yang dapat dilakukan oleh prajurit yang sekaligus muridku itu. Jika ia kalah, maka aku akan menyatakan bahwa ia kalah. Kedua orang prajuritmu itu dapat menjadi saksi. Tetapi jika ia menang, aku akan menyatakan bahwa ia menang. Kedua orang prajuritmu itu juga yang menjadi saksimu. Baik. Jika kau ingin mengulur waktu, aku tidak berkeberatan. Biarlah murid Kirangga itu melakukannya. Rasa-rasanya Gelagah Putih tidak tahan lagi. Tetapi ia tidak boleh hanyut dalam gejolak arus perasaannya. Jika ia menjadi terlalu menuruti perasaannya, maka ia tidak akan dapat memusatkan nalar budinya dengan sebaik-baiknya.
Karena itu maka Gelagah Putih itu pun tidak menghiraukan lagi kata-kata yang telah diucapkan oleh Ki Lurah Sanggabaya. Yang dilakukan kemudian adalah memusatkan nalar budinya. Dikerahkannya segala kekuatan serta tenaga dalamnya. Bertumpu pada Aji Namaskara, maka Gelagah Putih pun telah membuat ancang-ancang. Dengan sepenuh kekuatan serta kemampuannya, maka Gelagah Putih pun telah melontarkan Aji Namaskara yang sudah sampai ke puncak itu. Semua orang yang menyaksikannya menjadi tegang. Bahkan Rara Wulan pun menjadi tegang pula. Meskipun ia yakin bahwa Aji Namaskara adalah kekuatan Aji yang sangat besar, tetapi jantung Rara Wulan pun ikut berdebar-debar pula. Dalam sekejap, meluncurlah kekuatan Aji Namaskara itu mengarah ke segumpal batu padas yang berada di atas onggokan pasir yang ada di sanggar itu. Rasa-rasanya seluruh sanggar itu pun telah terguncang. Seleret sinar yang meluncur dari telapak tangan Gelagah Putih itu pun telah menghantam gumpalan batu padas di atas pasir itu. Batu padas itu memang tidak terlempar dari atas pasir itu, tetapi gumpalan batu padas itu pun seakan-akan telah meledak. Serpihan-serpihan yang kecil telah berhamburan ke segala arah di dalam ruang sanggar tertutup itu. Beberapa jenis senjata yang bergantungan di dinding sanggar pun telah runtuh dan jatuh di lantai. Tonggak-tonggak batang kelapa yang ditanam di dalam sanggar itu bagaikan diguncang gempa. Palang-palang kayu dan bambu yang terbujur silang, banyak yang berjatuhan. Semua orang yang ada di dalam sanggar itu terkejut. Bahkan Kirangga Agung Sedayu pun menggeleng-gelengkan kepalanya pula. Anak itu sudah menguasai puncak ilmu yang sulit tertandingi, berkata Kirangga Agung Sedayu di dalam hatinya. Bahkan ia pun sadar bahwa Rara Wulan pun telah menguasai ilmu itu pula, meskipun mungkin masih ada selisih selapis tipis dengan Gelagah Putih. Dalam pada itu, Ki Lurah Sanggabaya justru bagaikan membeku. Ia sama sekali tidak menduga bahwa ada orang yang memiliki ilmu sedahsyat itu. Ki Lurah sendiri sudah merasa bahwa ilmunya sudah merupakan ilmu yang pilih tanding. Bahkan Ki Lurah menduga bahwa dalam jajaran keprajuritan sulit untuk mendapatkan orang yang dapat mengimbangi kemampuannya. Namun tiba-tiba ia dihadapkan pada satu kenyataan, bahwa prajurit yang mengaku murid Kirangga Agung Sedayu itu memiliki ilmu yang sulit dijangkau oleh penalarannya. Tubuh Ki Lurah itu pun terasa bergetar. Ketika Gelagah Putih kemudian berdiri tegak sambil memandangi serpihan-serpihan batu batas itu, Ki Lurah pun melangkah mendekatinya. Sambil membungkuk hormat Ki Lurah itu pun berkata dengan nada dalam. Aku mengaku kalah. Ilmumu adalah ilmu kanuragan yang sempurna. Gelagah Putih pun kemudian mengangguk pula sambil menjawab. Tidak ada yang sempurna itu, Ki Lurah. Betapapun tinggi ilmu seseorang, tetapi ia tentu mempunyai kelemahan, karena itu tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat membanggakan ilmunya. Ternyata hati Ki Lurah tersentuh pula. Katanya. Ya. Aku mengerti sekarang. Kau benar, Kisanak. Memang tidak ada ilmu yang sempurna. Tidak ada kemampuan yang dapat dibanggakan. Meskipun demikian, apa yang dapat Kisanak lakukan itu adalah satu kebanggaan. Bukan tingkat kemampuan Kisanak, yang seperti Kisanak katakan tidak ada yang dapat dibanggakan. Tetapi bagaimana Kisanak mengendalikan diri sehingga Kisanak dapat mengamalkan ilmu Kisanak tepat pada sasarannya. Jika saja Kisanak dan Kirangga tidak dapat mengendalikan diri, maka aku tidak akan pernah dapat keluar dari sanggar ini. Sudahlah. Lupakan. Selanjutnya tergantung kepada Ki Lurah Sanggabaya, apakah Ki Lurah bersedia berada di kesatuanku nanti atau tidak. Sahut Kirangga Agung Sedayu. Tentu, Kirangga. Aku akan merasa senang sekali berada di kesatuan Kirangga. Aku yakin bahwa aku akan berada di bawah pimpinan seorang prajurit yang mumpuni. Bukankah kita sependapat, sebagaimana dikatakan oleh Gelagah Putih, bahwa tidak ada seorang pun yang dapat membanggakan ilmunya? Karena setiap orang tentu mempunyai kelemahan. Ya, Kirangga. Nah, sekarang silakan duduk di peringgitan. Tetapi sebaiknya Ki Lurah membenahi pakaian Ki Lurah. Mungkin terdapat sedikit bekas yang nampak dari pertarungan yang Ki Lurah lakukan. Tetapi tidak akan menarik perhatian. Kirangga Agung Sedayu pun kemudian mempersilahkan Ki Lurah Sanggabaya duduk di peringgitan. Namun Gelagah Putih merasa tidak perlu ikut menemuinya. Aku akan berada di belakang saja, Kakang, desis Gelagah Putih. Tetapi aku akan membenahi sanggar ini lebih dahulu bersama Rara Wulan dan Ki Jayaraga. Kirangga mengangguk. Ia melihat berbagai jenis senjata yang berjatuhan berserakan di lantai.
kemudian palang-palang kayu dan bambu. Baik, benahilah agar yang akan mempergunakan kemudian tidak menjadi heran, kenapa senjata-senjata itu berserakan. Ketika kemudian Kirangga itu membawa Ki Lurah Sanggabaya serta kedua prajuritnya ke Pringgitan, maka Gelagah Putih, Rara Wulan dan Ki Jayaraga menjadi sibuk mengatur kembali senjata-senjata yang disangkutkan di dinding, yang jatuh berserakan pada saat Gelagah Putih melepaskan ilmunya, Aji Namaskara. Kau telah membuatnya menyadari kelemahannya itu, berkata Ki Jayaraga. Untunglah bahwa kau masih dapat mengendalikan dirimu. Seandainya Kakang Agung Sedayu tidak dapat mencegahnya, entahlah apa yang terjadi, Ki Jayaraga. Ya, aku tahu. Jika ia benar-benar melepaskan ilmu puncaknya, maka kau tidak akan dapat berbuat lain. Tetapi akibat dari benturan ilmu itu tentu bukan salahmu. Kedua orang prajurit yang menyertai Ki Lurah Sanggabaya itu akan dapat menjadi saksi. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Sementara itu mereka bertiga masih sibuk menyangkutkan kembali senjata-senjata yang berjatuhan. Bahkan Gelagah Putih harus memanjat untuk mengikat palang-palang kayu dan bambu yang terlepas. Demikian mereka selesai membenahi sanggar itu, seorang prajurit telah minta mereka ke bangunan utama. Ki Lurah Sanggabaya akan minta diri. Kirangga minta kalian menemuinya di Pringgitan. Bertiga mereka pun pergi ke Pringgitan bangunan utama barak prajurit yang sedang disiapkan untuk dibangun kembali itu. Demikian mereka duduk di Pringgitan, maka Ki Lurah Sanggabaya itu pun telah minta diri bersama kedua orang prajuritnya. Dengan nada datar Ki Lurah Sanggabaya itu pun berkata, "Sekali lagi aku minta maaf. Nampaknya aku merasa sangat berbangga dengan ilmu yang sudah aku kuasai itu. Padahal tidak ada seorang pun yang pantas membanggakan ilmunya. Hal itu baru aku sadari kemudian, sehingga aku pun sangat menyesalinya." Sejenak kemudian, Ki Lurah Sanggabaya itu pun meninggalkan barak Kirangga Agung Sedayu. Kirangga sadar bahwa ia dapat mengeterapkan hukuman pada Ki Lurah Sanggabaya yang menjalankan perintah atasannya dengan menentukan persyaratan menurut kemauannya sendiri. Tetapi agaknya penyesalannya itu sudah merupakan hukuman tersendiri baginya. Pipinya menjadi lebam dan matanya yang sebelah kiri menjadi merah kebiruan. Ki Lurah itu pun berjalan agak timpang, karena kakinya yang masih terasa sakit sekali, desis Kirangga Agung Sedayu. Satu pelajaran yang sangat berharga baginya, sahut Ki Jayaraga. Mudah-mudahan pengalamannya ini dapat sedikit menyusut kesombongannya. Meskipun sulit sekali untuk merubah sifat seseorang, tetapi pengalaman yang menusuk sampai ke jantung akan dapat mempengaruhinya. Mudah-mudahan, berkata Kirangga Agung Sedayu. Tetapi aku pun wajib mengawasinya secara khusus kelak jika ia berada di barak ini. Sementara itu ketika hari menjadi semakin siang, maka Gelagah Putih, Rara Wulan dan Ki Jayaraga pun minta diri pula. Makanlah lebih dahulu, makan siang sudah disiapkan di dapur. Jika kami makan di sini, kasihan Bokayu Sekar Mirah yang sudah terlanjur sibuk di dapur, sahut Rara Wulan. Kirangga Agung Sedayu tersenyum. Tetapi ia pun mengangguk-angguk sambil berkata, "Baiklah. Aku nanti akan pulang pada saat seperti biasanya." Sejenak kemudian Gelagah Putih, Rara Wulan dan Ki Jayaraga pun telah meninggalkan barak pasukan khusus yang sudah siap dibangun kembali sesuai dengan pola yang diusulkan oleh Kirangga Agung Sedayu, yang mengacu pada sebuah padepokan yang besar. Demikian mereka sampai di rumah, Sekar Mirah sudah mulai mengatur mangkuk-mangkuk untuk makan siang di ruang dalam. Karena itu maka Rara Wulan pun berdesis. "Jika kita makan di barak, Bokayu akan sangat kecewa." Gelagah Putih mengangguk-angguk. Sementara itu Rara Wulan pun segera ikut membantu menyiapkan makan siang. Sejenak kemudian segala sesuatunya sudah siap. Sekar Mirah pun kemudian mempersilahkan mereka yang baru datang dari barak itu untuk makan. "Aku makan bersama Bokayu," berkata Rara Wulan. "Kita makan bersama-sama," sahut Sekar Mirah. Sekar Mirah pun kemudian pergi ke pakiwan untuk mencuci mukanya yang basah oleh keringat. Kemudian membenahi diri sebentar sebelum duduk bersama yang lain di ruang dalam. Sambil makan, Rara Wulan sempat bercerita tentang apa yang telah terjadi di barak. Seorang lurah prajurit yang tidak yakin bahwa orang yang akan menjadi pemimpinnya itu memiliki kelebihan daripadanya. Tetapi orang itu tidak sempat menghadapi Kakang Agung Sedayu. Kakang Gelagah Putih telah mendahului menantangnya. Sehingga orang itu harus yakin bahwa Kirangga Agung Sedayu pantas menjadi pemimpinnya. Sombongnya orang itu, desis Sekar Mirah. Bukankah ia tidak berhak menilai siapakah yang ditetapkan menjadi pemimpinnya?
Sebagai seorang prajurit, ia harus menjalankan perintah yang diturunkan kepadanya. Ya, sahut Ki Jayaraga. Jika saja bukan Ki Rangga Agung Sedayu, mungkin orang itu sudah ditangkap dan dibawa menghadap para pemimpin prajurit di Mataram. Tetapi Kakang Agung Sedayu menganggap bahwa penyesalannya sudah merupakan hukuman tersendiri. Ia memang harus menanggung malu bahwa ia telah dikalahkan oleh seorang prajurit. Bukan oleh seorang Rangga, berkata Ki Jayaraga. Ya. Sekar Mirah mengangguk-angguk. Tetapi apakah orang itu tidak mendendam kepada Gelagah Putih? Nampaknya tidak, Mbokayu, sahut Gelagah Putih. Ia dapat menerima kenyataan tentang dirinya. Sekar Mirah mengangguk-angguk. Tetapi keberadaan orang itu dalam kesatuan Ki Rangga Agung Sedayu tentu sebaiknya mendapat perhatian yang khusus. Mungkin ia benar-benar dapat menerima kenyataan tentang Gelagah Putih. Tetapi ia belum menyaksikan atau bahkan mengalami penjajagan ilmu yang sebenarnya dari Ki Rangga Agung Sedayu. Tetapi mudah-mudahan seperti yang dikatakan oleh Gelagah Putih, orang itu dapat menerima kenyataan tentang kemampuannya dan seharusnya juga tentang kemampuan Ki Rangga Agung Sedayu. Setelah mereka selesai makan serta beristirahat sejenak sambil duduk-duduk di peringgitan, maka Ki Jayaraga pun tiba-tiba saja bangkit sambil berkata, "Aku akan melihat sawah kita." "Kenapa dengan sawah kita? Bukankah sawah kita tidak akan hilang diambil orang?" bertanya Gelagah Putih. Ki Jayaraga tertawa pendek. Namun ia pun menjawab, "Sawahnya tidak akan hilang, tetapi airnya. Tanaman kita sedang tumbuh, sehingga sangat memerlukan air. Bukankah parit-parit selalu mengalir, sehingga kita tidak akan kekurangan air? Tetapi kadang-kadang tetangga kita lupa bahwa saatnya kitalah yang mendapat giliran air, jika salah satu di antara kita tidak nampak di sawah pada saat giliran itu datang." "Sukra sudah pergi ke sawah, Ki Jayaraga," berkata Sekar Mirah. Tetapi nampaknya Ki Jayaraga sendiri belum puas kalau ia sendiri belum berada di sawah. Karena itu maka Gelagah Putih pun justru berkata, "Baiklah. Jika demikian, aku ikut. Kapan kita pergi menghadap para sesepuh dan bebahu tanah perdikan ini, Kakang?" "Mulai nanti malam. Kita masih mempunyai waktu sedikit." Demikianlah, Ki Jayaraga dan Gelagah Putih pun telah meninggalkan peringgitan. Ki Jayaraga singgah sebentar di dapur untuk mengambil cangkul dan caping bambu untuk melindungi kepalanya dari terik matahari yang terasa bagaikan membakar, justru pada saat matahari mulai turun di sisi barat. Ketika keduanya sampai di sawah, ternyata air sudah mengalir ke kotak-kotak sawah yang ditumbuhi padi yang nampak hijau subur, sebagaimana tanaman padi di kotak-kotak sawah tetangga. Sementara itu Sukra sedang duduk di tanggul parit di pinggir jalan bersama seorang kawannya yang juga seorang anggota pasukan pengawal tanah perdikan yang baru diterima, bersamaan dengan Sukra. "Kakang Gelagah Putih," kawan Sukra itu pun bangkit berdiri sambil mengangguk hormat. Gelagah Putih pun mengangguk hormat pula. Sambil tersenyum Gelagah Putih pun bertanya, "Bagaimana keadaanmu? Baik-baik saja selama ini?" "Baik, Kakang. Aku sekarang bergabung dengan Sukra dalam pasukan pengawal tanah perdikan." "Bagus. Tanah perdikan ini selalu memanggil anak-anak mudanya untuk memagarinya dari berbagai macam kemungkinan buruk. Yang terdahulu sudah menjadi semakin tua. Karena itu yang muda harus selalu tumbuh." "Ya, Kakang," jawab anak muda itu. Gelagah Putih dan Ki Jayaraga pun kemudian langsung pergi ke gubuk kecil di tengah sawah itu. Kepada Sukra Ki Jayaraga bertanya, "Pematang di sebelah timur sudah kau buka airnya, Sukra?" "Sudah, Ki Jayaraga. Kotak-kotak sawah di ujung telah penuh." "Bagus." Ki Jayaraga itu pun mengangguk-angguk sambil melangkah meloncati parit dan turun ke pematang. Sejenak kemudian mereka pun duduk di gubuk kecil itu. Angin semilir menyentuh tanaman yang subur di sawah, sehingga seakan-akan gelombang yang hijau mengalir dari ujung bulak sampai ke ujung bulak. Gelagah Putih pun kemudian duduk bersandar tiang bambu sambil berdesis. Di sini suasana terasa tenang dan damai, Ki Jayaraga. Agak berbeda dengan suasana di Mataram. Terasa ada kegelisahan. Segala sesuatunya nampak tergesa-gesa. Arus kehidupan di Mataram tentu lebih cepat dari tempat-tempat yang segala sesuatunya masih terasa lamban ini, Gelagah Putih. Ada orang yang merasa kehidupan di sini tenang dan damai. Tetapi ada yang menganggap bahwa kehidupan di pedesaan itu seakan-akan berhenti.
Tidak ada gejolak dan segala sesuatunya terasa sangat lamban. Orang-orang yang sedang menghadang tantangan, hidup di pedesaan tentu terasa sangat menjemukan. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Ia adalah seorang pengembara. Irama hidupnya pun berubah-ubah sesuai dengan lingkungannya pada suatu saat. Ia bahkan sering berada di tempat-tempat yang penuh gejolak dan kekerasan. Tetapi ketika ia duduk di gubuk kecil itu, maka justru ia merasakan ketenangan dan kedamaian. Sebagai seorang yang sudah terlalu sering mengalami tantangan kehidupan, maka suasana di pedesaan itu terasa sangat menyejukkan hatinya. Tetapi perubahan-perubahan yang terjadi memang terasa lamban sekali. Yang dilihatnya beberapa tahun yang lalu, sekarang masih saja seperti dahulu. Demikian pula irama kehidupan rakyat di pedesaan. Tetapi justru karena itu maka terasa kehidupan di pedesaan itu demikian tenang dan damai. Gelagah Putih itu pun seperti tersadar dari angan-angannya ketika Ki Jayaraga meloncat turun dari gubuk kecil sambil berkata, "Aku akan melihat kotak-kotak sawah di ujung." Bukankah Sukra mengatakan bahwa airnya telah penuh? Ya. Tetapi rasa-rasanya lebih mantap jika aku sudah melihat sendiri. Nampaknya Gelagah Putih tidak mau duduk saja di gubuk kecil itu. Ia pun kemudian mengikuti Ki Jayaraga menyusuri pematang, melihat-lihat sawah yang menjorok ke tengah-tengah bulak yang luas itu. Seperti yang dikatakan Sukra, ternyata airnya telah merata. Jika sebelum senja pematangnya akan ditutup serta air pun akan dialirkan ke kotak-kotak sawah yang lain, tidak akan ada masalah lagi. Setelah melihat-lihat berkeliling, Ki Jayaraga dan Gelagah Putih pun telah kembali ke gubuk kecil. Sementara Sukra menemui mereka dan minta diri untuk mendahului pulang. "Bukankah sudah tidak ada kerja lagi di sini, Ki Jayaraga?" bertanya Sukra. "Nampaknya tidak lagi, Sukra. Bukankah aku dapat pulang dahulu?" "Ya." "Di mana kawanmu tadi?" bertanya Gelagah Putih. "Sudah mendahului, Kakang." Gelagah Putih mengangguk-angguk. Tetapi Gelagah Putih dan Ki Jayaraga masih belum pulang. Ki Jayaraga masih mempunyai tugas untuk menutup pematang jika air sudah benar-benar penuh. Ketika matahari menjadi semakin rendah, air pun telah memenuhi segala kotak sawah Kirangga Agung Sedayu, yang lebih banyak dikerjakan oleh Ki Jayaraga itu. Hanya dalam kerja-kerja tertentu Ki Jayaraga dibantu oleh 2-3 orang yang diupah untuk ikut menggarap sawah yang terhitung luas itu. Demikian Ki Jayaraga menutup pematang, maka seorang yang sudah setua Ki Jayaraga mendekatinya sambil bertanya, "Sudah cukup, Ki Jayaraga?" Dengan serta-merta Ki Jayaraga itu pun berpaling sambil menjawab, "Sudah, Ki Tanda. Nampaknya sudah cukup kenyang tanaman di kotak-kotak sawah ini. Ki Tanda juga akan mengairi sawah Ki Tanda?" "Ya. Anakku sedang pening. Biasanya anakku yang pergi ke sawah. Ia tahu bahwa aku sudah tua. Sudah waktunya untuk beristirahat." "Ya. Ki Tanda memang sudah waktunya untuk beristirahat. Ki Jayaraga juga. Nampaknya kita hampir sebaya." Ki Jayaraga tertawa. Katanya, "Tidak, Ki Tanda. Aku tentu masih jauh lebih muda. Tetapi agaknya masa kecilku yang prihatin membuat aku cepat nampak tua." Ki Tanda itu pun tertawa pula. Demikianlah, sejenak kemudian Ki Jayaraga dan Gelagah Putih pun minta diri. Yang kemudian menunggui air adalah Ki Tanda, yang mulai mengalirkan air dari parit ke sawahnya. Tetapi aliran di parit itu cukup deras, sehingga orang tua itu tidak akan terlalu lama berada di tengah-tengah sawah. Tetapi sebelum Ki Jayaraga dan Gelagah Putih beranjak pergi, tiba-tiba aliran air di parit itu menyusut. Semakin lama menjadi semakin kecil, sehingga akhirnya hampir berhenti. "Siapa yang nakal di padukuhan sebelah?" berkata Ki Tanda. Ki Jayaraga dan Gelagah Putih pun tertegun pula. Kepada Ki Tanda, Gelagah Putih pun bertanya, "Apakah di padukuhan sebelah ada orang yang sering nakal? Jika benar, kita akan menyampaikannya kepada Ki Ulu-Ulu yang bertugas mengatur air." Dulu pernah ada. Tetapi ketika Ki Ulu-Ulu datang menemui orang itu, maka orang itu tidak pernah melakukannya lagi. Entah jika penyakitnya kambuh. "Marilah kita lihat," berkata Ki Jayaraga. "Sudahlah, Ki Jayaraga," berkata Ki Tanda. "Parit itu masih mengalir meskipun sangat kecil. Jika aku menunggui semalam suntuk, maka aku kira sawahku sudah cukup basah. Tetapi dengan demikian tetangga-tetangga kita yang lain tidak akan mendapat bagian, Ki Tanda." Ki Tanda itu pun mengangguk-angguk.
Sudahlah. Kitanda di sini saja menunggui air yang sedikit itu, daripada tidak sama sekali. Biarlah aku dan Ki Jayaraga melihat ke padukuhan sebelah. Gelagah Putih dan Ki Jayaraga pun kemudian menyusuri parit itu sampai ke ujung bulak. Tetapi air di ujung bulak itu pun hanya mengalir kecil sekali. Tentu ada orang padukuhan itu yang nakal di bulak berikut, berkata Ki Jayaraga. Keduanya pun kemudian berjalan memasuki padukuhan itu. Seorang anak muda yang berpapasan dengan mereka pun bertanya. Kakang Gelagah Putih, kau akan pergi kemana? Aku sedang menelusuri air. Parit di sebelah padukuhan ini airnya hanya mengalir sedikit sekali. Padahal seharusnya parit itu mengalir lebih deras. Apalagi setelah air dari bendungan Pucung itu sudah naik ke Susukan. Maka parit itu pun akan selalu mengalirkan air yang cukup. Apakah air di parit itu tidak mengalir, Kakang? Lihat saja sendiri. Aku tidak begitu menghiraukannya, gumam anak muda itu sambil berlari-lari ke parit yang melintas di padukuhannya, menyusuri halaman rumah di pinggir padukuhan. Ada apa? Bertanya orang yang halamannya dilewati parit itu. Aku ingin melihat parit itu, Paman. Menurut Kakang Gelagah Putih, parit itu tidak mengalir. Padahal air parit itu disediakan untuk mengairi sawah di sekitar padukuhan induk. Ternyata pemilik halaman yang dilintasi parit itu juga tidak memperhatikannya. Baru ketika keduanya melihat parit itu, maka mereka baru tahu bahwa parit itu memang tidak mengalir. Anak muda itu pun kemudian berlari-lari mendapatkan Gelagah Putih sambil berkata, "Ya, Kakang. Parit itu tidak mengalir. Tetapi tentu bukan orang padukuhan ini yang nakal dan membendung air parit itu. Ketika parit itu menembus padukuhan itu, parit itu sudah tidak mengalir. Baik. Kami akan melihat lebih ke atas. Aku ikut, Kakang." Jangan. Jangan terlalu banyak orang. Nanti dapat menimbulkan salah paham. Biarlah kami berdua saja pergi ke padukuhan di seberang bulak itu. Biarlah aku yang pergi, berkata anak muda itu. Sebaiknya Kakang kembali saja ke padukuhan induk. Gelagah Putih dan Ki Jayaraga tertawa pendek. Dengan nada datar Gelagah Putih berkata, "Biarlah aku dan Ki Jayaraga saja yang pergi." Anak muda itu menarik nafas panjang. Tetapi ia tidak mau memaksakan kehendaknya. Ia tahu siapakah Gelagah Putih dan Ki Jayaraga itu. Gelagah Putih dan Ki Jayaraga pun melanjutkan usahanya menelusuri air yang tiba-tiba tidak mengalir itu. Tetapi di padukuhan berikutnya air pun sudah tidak mengalir, sehingga Gelagah Putih dan Ki Jayaraga harus pergi ke bulak di sebelah padukuhan itu. Bulak yang sudah berada di perbatasan dengan sebuah kademangan tetangga Tanah Perdikan menoreh. Langit sudah menjadi muram. Sementara itu Gelagah Putih dan Ki Jayaraga telah sampai ke bendungan Pucung yang masih berada di wilayah Tanah Perdikan menoreh. Gelagah Putih itu mengerutkan dahinya ketika ia melihat air yang naik dari bendungan Pucung itu telah dibendung dan dialirkan ke arah yang lain. Bahkan susukannya yang dibendung, sehingga dua jalur parit yang mengalir untuk mengairi sawah di sekitar padukuhan induk dan sebuah padukuhan lain telah tersumbat. Dengan demikian maka air yang mengalir di parit itu hanya kecil sekali. Sehingga ketika sampai di padukuhan induk, hampir-hampir tidak mengalir sama sekali. "Siapa yang melakukan ini?" berkata Gelagah. "Kemana air itu dialirkan?" desis Ki Jayaraga. "Kita akan menelusuri, Ki Jayaraga. Kenapa kita harus membuang tenaga menelusuri parit yang telah mencuri air bagi sawah kita? Aku akan membukanya, agar airnya mengalir seperti seharusnya. Bukankah kita mengambil hak kita sendiri?" Ki Jayaraga yang seakan-akan kemana-mana membawa cangkul itu pun segera mencangkul tanah yang menyumbat parit yang mengalirkan air ke padukuhan induk Tanah Perdikan menoreh dan sekitarnya, sehingga dengan demikian maka air pun telah mengalir kembali lewat kedua parit yang semula telah tersumbat itu. Namun dengan demikian, maka parit yang lain yang mengalirkan air ke arah yang belum diketahui itu pun telah berhenti mengalir. Bahkan Ki Jayaraga telah menimbun parit itu dengan tanah yang semula menyumbat kedua parit yang mengalirkan air ke padukuhan induk Tanah Perdikan dan sekitarnya. Beberapa saat kemudian, kedua parit itu pun telah terbuka. Air pun mengalir sebagaimana seharusnya. Sedangkan air yang mengalir ke parit baru yang belum diketahui itu pun menjadi berhenti mengalir. Sejenak Gelagah Putih dan Ki Jayaraga berdiri mengamati air yang mengalir dengan deras itu, sambil berdiri di tanggul parit berpegangan tangkai cangkulnya, Ki Jayaraga pun berkata,
Nah, mudah-mudahan Kitanda masih menunggui sawahnya, hingga ia dapat menikmati air yang mengalir deras itu. Kitanda tentu masih berada di sawahnya, sahut Gelagah Putih. Air yang tersumbat itu tentu belum membasahi seperempat sawah Kitanda. Ki Jayaraga mengangguk-angguk. Namun tiba-tiba saja dalam keremangan ujung malam mereka melihat beberapa orang datang mendekati keduanya. Jahanam, geram seorang yang berwajah seram. Kumisnya yang tebal melintang di atas bibirnya hingga hampir sampai ke telinganya. Matanya yang liar mencerminkan sikapnya yang liar pula. Ki Jayaraga termangu-mangu sejenak. Tetapi ia masih berdiam diri. "Apa yang kau lakukan?" bertanya orang berkumis tebal itu. Ki Jayaraga menarik nafas panjang. Katanya kemudian, "Aku mengembalikan aliran parit itu seperti semula, Kisanak." "Bodoh kau. Kami telah memindahkan aliran parit itu. Kedua parit itu kami pakai untuk mengaliri sawah di Padukuhan Induk dan sekitarnya. Jika air itu ditutup, maka ada beberapa bulak sawah yang akan mengalami kekeringan. Kami tidak peduli. Kami memerlukan air itu untuk mengaliri sendang buatan di pesanggrahan yang baru dibuat oleh Ki Tumenggung Wirataruna. Pesanggrahan yang dibuat untuk Ibunda Ki Tumenggung yang sudah menjadi semakin tua, dan ingin tinggal di satu tempat yang tenang dan tidak banyak tersentuh oleh persoalan-persoalan yang mendebarkan, sebagaimana terjadi di Kota Raja. Karena itu maka Ki Tumenggung telah membangun sebuah pesanggrahan di tempat yang jauh dari Kota Raja." "Ki Tumenggung siapa yang kau maksud?" bertanya Gelagah Putih. "Ki Tumenggung Wirataruna. Apakah kau tidak mendengarnya?" "Ya. Aku mendengarnya. Ki Tumenggung Wirataruna. Ki Tumenggung telah menerima anugerah pangkat Tumenggungnya beberapa waktu yang lalu. Sebagai pernyataan syukur atas keberhasilannya, maka Ki Tumenggung telah membangun sebuah pesanggrahan bagi ibundanya. Kami ikut bersyukur atas anugerah itu tetapi kami tidak akan dapat membiarkan sawah-sawah kami menjadi kering. Bukannya kami tidak bersedia membagi air dari bendungan Pucung ini, tetapi sebaiknya kita bicarakan, berapa bagian kami dapat memberikan air bagi sendang buatan Ki Tumenggung itu. Anak iblis. Kalianlah yang harus menerima seberapapun bagian yang kami berikan. Kalian orang-orang pedesaan tidak dapat banyak bicara tentang kepentingan kalian. Apa yang dapat kami sisakan, dapat kalian ambil." "Jangan berkata begitu, Kisanak," sahut Gelagah Putih. "Seharusnya kalianlah yang mengalah. Sendang itu tidak akan kekeringan. Mungkin tidak segera dapat penuh, tetapi kami tentu tidak akan dapat mengorbankan sawah kami. Jangankan tanaman di sawah. Jika Ki Tumenggung memerlukan, apapun harus kalian korbankan. Bahkan jika perlu Ki Tumenggung dapat menggiring kalian untuk bekerja bagi Ki Tumenggung." "Kisanak, aturan apa yang kalian terapkan untuk memaksa kami bekerja bagi Ki Tumenggung?" "Jangan banyak bicara, orang-orang dungu. Sekarang, kembalikan aliran air seperti semula." "Sudah. Kami sudah mengembalikan aliran air seperti semula." "Tidak seperti itu, setan alas. Alirkan air itu ke sendang buatan di pesanggrahan Ki Tumenggung. Jika itu kau lakukan, aku berjanji untuk tidak melaporkan tingkah laku kalian." Gelagah Putih mengerutkan dahinya. Dengan nada tinggi Gelagah Putih itu pun bertanya, "Kau akan melaporkan kepada siapa, Kisanak?" "Kepada Ki Gede Menoreh." "Ki Gede Menoreh? Aku tidak mengenal Ki Gede Menoreh. Pemimpinku adalah Ki Tumenggung Wirataruna. Jika aku melaporkan kalian kepada Ki Tumenggung, maka habislah kalian berdua." "Kisanak," berkata Ki Jayaraga. "Daerah ini adalah daerah tanah perdikan Menoreh. Yang memimpin tanah perdikan ini adalah Ki Argapati yang bergelar Ki Gede Menoreh. Tidak ada kekuasaan lain yang ada di tanah perdikan Menoreh ini selain kekuasaan yang ada di tangan Ki Gede Menoreh. Ki Tumenggung Wirataruna akan memanggil Ki Gede Menoreh. Jika Ki Gede Menoreh itu melindungi kalian, maka Ki Tumenggung Wirataruna akan menghukum Ki Gede Menoreh." "Kau ini mengigau, atau karena kau benar-benar tidak tahu tatanan? Apalagi tatanan pemerintahan." "Baik, baik. Sekarang tidak memakai tatanan pemerintahan, bahkan tidak memakai tatanan apapun juga. Jika kau tidak mau mengembalikan aliran air ini ke sendang buatan, maka aku akan memukuli kalian berdua. Kawan-kawanku ini akan menjadi saksi, apa yang telah terjadi di sini." "Kau akan memukuli kami berdua?" "Ya. Apa boleh buat? Kalian tidak mau mendengarkan peringatanku.
Aku akan memukuli kalian berdua hingga kalian bersedia membendung parit-parit itu, sehingga airnya mengalir ke sendang buatan di pesanggrahan Kitumenggung Wirataruna. Jadi kau sendiri akan memukuli kami berdua, bertanya Ki Jayaraga. Ya. Sulit untuk kau lakukan, Kisanak. Kami berdua akan lari ke arah yang berbeda. Aku yakin bahwa kau tidak akan dapat mengejar kami. Kami adalah pelari-pelari tercepat di tanah perdikan menoreh. Persetan kalian, geram orang itu. Namun tiba-tiba ia berkata hampir berteriak kepada kawan-kawannya. Kepung mereka! Jangan beri kesempatan mereka melarikan diri. Aku akan memukuli mereka sampai mereka mau membendung parit itu. Perintah itu tidak perlu diulangi. Orang-orang yang berdatangan bersama orang yang berkumis melintang itu pun segera menebar. Mereka telah mengepung Gelagah Putih dan Ki Jayaraga, sehingga sulit bagi mereka untuk melarikan diri. Nah, sekarang lakukan perintahku. Ki Jayaraga lah yang menyahut. Betapapun kasarnya kau, tetapi kau masih baik hati. Kalian hanya mengancam agar kami bersedia membendung parit-parit itu. Wajah orang itu menjadi tegang. Hampir di luar sadarnya ia pun berkata. Jadi, apa yang harus aku katakan kepadamu? Kau tidak mengancam untuk membunuhku. Karena itu, aku masih menaruh hormat padamu. Apa yang kau katakan itu, Kisanak? Kau orang tua yang tidak tahu diri. Kau kira aku tidak berani membunuhmu? Bukan itu maksudku. Tetapi kau tidak berniat membunuh. Tidak ada keinginanmu untuk melakukan pembunuhan. Sikap itu pantas dihormati. Persetan kau. Aku tidak tahu maksudmu. Tetapi sekarang jawab pertanyaanku. Kau mau membendung parit itu atau tidak? Ki Jayaraga pun menggeleng. Katanya. Maaf, Kisanak. Aku tidak akan membendung parit itu. Bukankah sudah aku katakan berkali-kali? Bagus. Sekarang aku akan memukuli kalian berdua. Jika kalian mencoba untuk lari, maka kawanku itulah yang akan memukuli kalian. Orang itu pun tiba-tiba meloncat sambil mengayunkan tangannya ke wajah Ki Jayaraga. Tetapi Ki Jayaraga tidak membiarkan tangan orang berkumis itu menyentuhnya. Karena itu, dengan gerak yang sederhana Ki Jayaraga itu bergeser ke samping sambil memiringkan kepalanya, sehingga tangan orang itu tidak menyentuhnya. Orang itu memang terkejut. Tetapi ia belum menyadari apa yang terjadi. Yang dilakukannya itu memang belum bersungguh-sungguh, sehingga mungkin sekali ia masih berdiri pada jarak yang terlalu jauh. Namun dalam pada itu, kakinya pun telah terjulur pula mengarah ke lambung Gelagah Putih. Tetapi seperti Ki Jayaraga, Gelagah Putih itu pun bergeser ke samping pula. Kakinya yang terjulur itu tidak dapat menyentuh sasarannya. Sementara Gelagah Putih itu masih saja bersikap tenang dan bahkan seakan-akan tidak peduli. Orang berkumis melintang itu menggeram. Anak iblis. Kalian mencoba menghindar, heh? Namun ternyata Ki Jayaraga tidak memberikan kesempatan. Ia pun kemudian berkata, tangkap saja orang ini. Gelagah Putih tanggap akan maksud Ki Jayaraga. Ia pun segera meloncat dan menangkap satu tangan orang berkumis lebat itu, sementara Ki Jayaraga pun menangkap yang sebelah lagi. Dengan tangkapan yang utuh, Gelagah Putih memegangi tangan orang yang berkumis terpilin itu, sebagaimana Ki Jayaraga memegangi tangannya yang satu lagi. Orang berkumis melintang itu pun seakan-akan telah dijepit oleh dua kekuatan yang tidak teratasi. Sementara itu Gelagah Putih pun berkata, nah, sekarang kamilah yang akan memukuli kau, Kisanak. Bukan kau yang memukuli kami. Orang itu meronta. Tetapi semakin ia meronta, maka Gelagah Putih dan Ki Jayaraga semakin keras menekan tangannya itu. Lepaskan! Lepaskan, teriak orang itu. Tidak mau, jawab Gelagah Putih. Jika aku lepaskan tanganmu, maka tanganmu akan kau pakai untuk memukuli aku. Orang berkumis itu pun kemudian berteriak pula kepada kawan-kawannya. Heh, apa yang kau lihat? Kenapa kalian menjadi kebingungan? Bantu aku untuk melepaskan tanganku. Kawan-kawannya baru sadar atas apa yang terjadi dengan orang yang berkumis lebat. Orang yang menurut pendapat mereka adalah orang yang mempunyai tenaga dan kekuatan yang sangat besar. Namun satu kenyataan bahwa ketika kedua orang yang akan dipukulinya itu memegangi tangannya, orang berkumis lebat itu tidak mampu melepaskannya. Serentak kawan-kawan orang berkumis lebat itu berloncatan.
Sementara itu Gelagah Putih dan Ki Jayaraga pun telah mengangkat orang berkumis itu pada lengannya dan melemparkannya kepada sebagian orang yang menyerangnya bersama-sama. Tubuh orang berkumis itu pun kemudian terlempar dan menimpa sebagian dari kawan-kawannya. Mereka pun terdorong beberapa langkah surut dan akhirnya berjatuhan. Bahkan ada yang terjatuh di parit yang sudah tidak mengalir lagi. Tetapi tubuhnya justru menjadi berlumuran lumpur. Dalam pada itu, kawan-kawannya yang lain telah menyergapnya pula. Tetapi Ki Jayaraga dan Gelagah Putih pun telah berloncatan saling menjauhi. Bahkan tiba-tiba saja Ki Jayaraga dan Gelagah Putihlah yang berloncatan menyerang. Kaki mereka pun terayun mendatar menyambar orang-orang yang datang menyerang itu. Demikianlah, pertempuran pun telah berubah warnanya. Gelagah Putih dan Ki Jayaraga harus menghadapi beberapa orang sekaligus. Orang berkumis tebal yang tangannya kesakitan itu telah ikut pula bertempur melawan Gelagah Putih dan Ki Jayaraga. Sejenak perkelahian itu menjadi sengit. Namun orang berkumis melintang dan kawan-kawannya itu sama sekali tidak mampu mengimbangi ilmu Ki Jayaraga dan Gelagah Putih. Beberapa saat kemudian orang berkumis tebal itu serta kawan-kawannya telah menjadi semakin tertekan. Akhirnya orang berkumis tebal itu pun memberi isyarat kepada kawan-kawannya untuk melarikan diri dari arena. Tetapi sambil berlari, orang berkumis itu masih berteriak. Persoalan di antara kita masih belum selesai. Gelagah Putih dan Ki Jayaraga menarik nafas panjang. Mereka melihat orang-orang itu melarikan diri. Tetapi keduanya tidak mengejarnya. Marilah, berkata Ki Jayaraga. Kita harus segera melaporkan kepada Ki Gede Menoreh. Jika benar sendang buatan itu milik seorang tumenggung, biarlah Ki Gede Menoreh yang menyelesaikannya. Mungkin ia memerlukan bantuan Ki Rangga Agung Sedayu. Jadi, apakah kita sekarang langsung ke rumah Ki Gede? Ya. Kita sekarang langsung pergi ke rumah Ki Gede. Demikianlah, Gelagah Putih dan Ki Jayaraga itu pun meninggalkan bendungan. Tetapi air masih tetap mengalir ke tanah perdikan Menoreh. Sementara itu malam sudah menjadi semakin gelap. Ketika mereka sampai di rumah Ki Gede, lampu minyak telah menyala di mana-mana. Kedatangan Gelagah Putih dan Ki Jayaraga memang mengejutkan. Mereka pun langsung diterima oleh Ki Gede di Pringgitan. Ternyata Ki Jayaraga tidak lagi berbasa-basi. Ki Gede tidak sempat bertanya kepada Gelagah Putih, kapan ia pulang dan apakah tugas-tugasnya selanjutnya. Ki Gede, berkata Ki Jayaraga setelah melaporkan apa yang telah terjadi. Mungkin orang yang disebutnya sebagai Ki Tumenggung Wirataruna itu akan menelusuri persoalan itu dan menemui Ki Gede. Karena itu maka sebaiknya Ki Gede mengetahui persoalan yang sebenarnya. Ki Gede Menoreh itu pun mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Ki Jayaraga dan Gelagah Putih tidak usah memikirkannya terlalu dalam. Jika benar Ki Tumenggung Wirataruna itu datang menemui aku akan meletakkan persoalannya pada tempat yang sewajarnya. Meskipun ia seorang tumenggung, tetapi tanah perdikan Menoreh memiliki kebebasan untuk mengurus dirinya sendiri. Jika barak prajurit Mataram yang dipimpin oleh Ki Rangga Agung Sedayu berada di tanah perdikan ini, itu adalah karena kelonggaran para pemimpin di tanah perdikan Menoreh. Pada angkatan pertama, para prajurit dari pasukan khusus Mataram di tanah perdikan Menoreh banyak yang terdiri dari anak-anak muda dari tanah perdikan ini, yang sampai sekarang masih cukup banyak pula. Apalagi pemimpinnya adalah orang yang mendapat tempat yang khusus di hati orang-orang tanah perdikan ini. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Segala sesuatunya kami serahkan kepada Ki Gede, berkata Ki Jayaraga. Selanjutnya kami akan memberikan laporan pula kepada Ki Rangga Agung Sedayu. Baiklah, Ki Jayaraga. Aku akan memanggil Prastawa. Jika besok parit itu dibendung lagi, biarlah Prastawa yang membuka. Ki Jayaraga yang ingin segera memberikan laporan kepada Ki Rangga Agung Sedayu pun segera minta diri. Gelagah Putih pun minta diri pula sambil berkata, maaf, Ki Gede. Aku belum dapat menghadap. Tetapi aku akan menghadap Ki Gede pada kesempatan lain. Tidak apa-apa, Ngger. Kita sedang berada dalam keadaan yang khusus. Sebaiknya Angger Rangga Agung Sedayu segera diberitahu pula, agar ia dapat bersiap-siap mengambil langkah terbaik seandainya orang yang menyebut dirinya Ki Tumenggung Wirataruna itu datang menemuinya. Demikianlah. Ki Jayaraga dan Gelagah Putih itu pun telah meninggalkan rumah Ki Gede, sementara Ki Gede pun segera memerintahkan seorang pembantunya untuk memanggil Prastawa. Katakan bahwa ada yang penting yang akan aku bicarakan.
Ya, Ki Gede, sahut pembantunya yang segera pergi ke rumah Prastawa. Prastawa masih duduk-duduk di ruang dalam. Makan malam baru saja disingkirkan. Namun masih ada minuman hangat yang masih ditinggalkan. Kedatangan pembantu Ki Gede memang agak mengejutkan. Apalagi ketika pembantu Ki Gede itu mengatakan bahwa ada hal yang penting yang akan dibicarakan. Tentang apa? Bertanya Prastawa. Aku tidak mendapat pesan lebih jauh. Tetapi Ki Jayaraga dan Gelagah Putih baru saja menghadap. Prastawa itu menarik nafas panjang. Katanya, baiklah aku akan menghadap. Apakah kita akan berjalan bersama? Pergilah dahulu. Aku akan segera menyusul. Sepeninggal orang itu, Prastawa itu pun bergumam. Aku akan lapar lagi. Apakah aku harus menyediakan lagi buat nanti tengah malam, Kakang? Prastawa tertawa. Katanya, tidak usah. Mudah-mudahan di rumah paman aku akan disuguhi pondoh dengan dendeng ragi. Dari mana mendapat pondoh dan dendeng ragi pada wayah seperti ini? Mungkin paman sudah menyediakannya sebelum memerintahkan pembantunya memanggil aku. Keduanya tertawa. Namun sejenak kemudian Prastawa pun meninggalkan rumahnya menuju ke rumah Ki Gede Menoreh. Ketika Prastawa sampai di rumah Ki Gede pun mempersilahkannya duduk di ruang dalam. Di peringgitan anginnya terasa dingin, berkata Ki Gede. Pun meninggalkan rumahnya menuju ke rumah Ki Gede Menoreh. Ya, paman. Anginnya memang terasa basah. Sejenak kemudian, keduanya pun duduk di ruang dalam. Seorang pembantu Ki Gede pun segera menghidangkan minuman hangat serta beberapa potong makanan. Sambil menghirup minumannya, Ki Gede pun kemudian menceritakan bahwa seorang tumenggung telah membangun sebuah pesanggrahan yang memiliki sendang buatan. Memang ada yang pernah berbicara tentang sebuah bangunan yang terhitung besar dan lengkap. Halamannya luas namun berdinding cukup tinggi, sehingga hanya sedikit bagian depannya sajalah yang kelihatan dari pintu regol, jika pintunya terbuka. Mungkin rumah itulah yang dimaksud. Tetapi rumah itu berada di luar tanah perdikan Menoreh. Ya, rumah itu memang tidak berada di tanah perdikan Menoreh. Tetapi orang-orangnya telah membendung parit yang mengalirkan air di Padukuhan Induk dan sekitarnya. 2 jalur parit telah dibendungnya, sementara airnya dialirkan ke sendang buatan di pesanggrahan itu. Prastawa mengangguk-angguk. Sementara Ki Gede pun bercerita sebagaimana dilaporkan oleh Ki Jayaraga dan Gelagah Putih. Jadi Ki Jayaraga dan Gelagah Putih telah melihat parit yang telah mereka sumbat itu? Ya, sahut Ki Gede, yang kemudian telah menceritakan peristiwa selengkapnya. Prastawa menarik nafas panjang. Katanya, kita harus mencegah peristiwa itu terulang, Paman. Jika parit itu dibendung lagi, maka sawah Padukuhan Induk dan sekitarnya akan kering. Sementara itu, tanaman yang sedang tumbuh menjadi besar itu sangat membutuhkan air. Karena itu aku telah memanggilmu, Prastawa. Sebaiknya kau awasi bendungan Pucung. Jangan sampai Ki Tumenggung yang telah membuat pesanggrahan itu, atau orang-orangnya, menyumbat parit kita. Bukan berarti bahwa kita tidak mau memberi air kepadanya. Tetapi sebaiknya kita harus berbagi. Seberapa banyak air yang akan kita berikan kepada mereka? Bukankah sendang buatan itu tidak harus penuh dalam sehari? Setelah penuh, sendang itu pun masih harus dialiri air, Paman. Air di sendang itu tentu meresap dan menguap. Bahkan mungkin untuk menyiram tanaman-tanaman di taman yang ada di sekitar sendang itu. Karena itu, bicarakan baik-baik. Mereka tidak dapat merampas seluruh aliran air dari bendungan Pucung itu. Baik, Paman. Jika besok mereka membendung parit itu lagi, maka aku akan menemui mereka. Atas nama Paman aku akan bertemu dengan Ki Tumenggung yang telah membuat pesanggrahan itu. Kita akan menjelaskan masalahnya. Ki Gede mengangguk-angguk. Katanya, sebaiknya malam ini kau perintahkan 1-2 orang anak muda yang sedang meronda untuk melihat parit itu. Apakah masih tetap mengalir atau parit itu telah disumbat lagi? Baik, Paman. Tetapi untuk membicarakannya, sebaiknya kau menunggu sampai esok pagi. Kau tidak perlu datang menemui Ki Tumenggung malam ini. Tetapi mungkin Ki Jayaraga dan Gelagah Putih telah mengambil tindakan langsung seperti yang dilakukannya senja tadi. Ki Gede mengangguk-angguk. Katanya, sebaiknya kau pun menghubungi mereka. Pergilah ke rumah Ki Rangga. Baik, Paman.
Aku akan bertemu dengan Ki Rangga Agung Sedayu, Ki Jayaraga dan Gelagah Putih, agar langkah yang kita ambil dapat sejalan. Malam itu, setelah minum minuman hangat serta makan sepotong jenang nangka, maka Prastawa pun minta diri untuk pergi ke rumah Ki Rangga Agung Sedayu. Prastawa tahu bahwa pada saat apapun, Ki Rangga akan dapat menerima tamu dengan terbuka. Ketika Prastawa sampai di rumah Ki Rangga Agung Sedayu, Prastawa justru terkejut. Di halaman rumah itu terdapat sekelompok orang yang sedang sibuk berbincang dengan Gelagah Putih, Ki Jayaraga dan Ki Rangga Agung Sedayu sendiri. Marilah, silahkan duduk di pendapa. Ki Rangga mempersilahkan. Tetapi orang-orang itu tidak mau. Seorang di antaranya menyahut. Terima kasih, Ki Rangga. Kami hanya ingin tahu, kenapa Kitanda mengeluh bahwa air di parit itu tidak mengalir. Kitanda pun mengatakan bahwa Ki Jayaraga dan Gelagah Putih sudah pergi menyusuri parit itu. Sekarang parit itu sudah mengalir lagi. Tetapi entah nanti, jika demikian kami berdua pergi mereka membendung parit itu lagi. Kita akan membicarakannya, Ki Jayaraga, sahut Prastawa tiba-tiba. Orang-orang yang ada di halaman itu pun menyibak. Dalam keremangan malam mereka melihat Prastawa melangkah mendekati Ki Rangga Agung Sedayu. Marilah. Naiklah. Ki Rangga mempersilahkan. Prastawa itu pun kemudian naik ke pendapa dan langsung ke peringgitan, ditemui oleh Ki Rangga Agung Sedayu, Ki Jayaraga dan Gelagah Putih. Tetapi orang-orang yang berkerumun di halaman tidak mau dipersilahkan naik. Mereka justru minta diri. Biarlah Angger Prastawa membicarakannya dengan Ki Rangga, berkata seorang yang rambutnya sudah ubanan. Orang-orang yang berkerumun di halaman itu pun kemudian meninggalkan rumah Ki Rangga Agung Sedayu. Ketika mereka melihat Prastawa datang menemui Ki Rangga, maka mereka pun yakin bahwa segala sesuatunya akan dapat diselesaikan, karena Prastawa tentu sudah bertemu dan berbicara dengan Ki Gede. Di peringgitan, Prastawa pun kemudian telah berbincang dengan Ki Rangga, Ki Jayaraga dan Gelagah Putih. Ki Jayaraga telah menjelaskan semakin terperinci, apa yang telah terjadi dengan air dari bendungan Pucung itu. Jika mereka membendung parit itu lagi, biarlah besok aku menemui Ki Tumenggung, berkata Prastawa. Paman berpesan bahwa aku tidak perlu datang malam-malam ke rumah itu. Ya. Sebaiknya memang begitu, sahut Ki Rangga Agung Sedayu. Ki Jayaraga mengerutkan dahinya. Pendapatnya memang agak berbeda. Menurut Ki Jayaraga, jika malam ini mereka membendung parit itu lagi, maka sebaiknya mereka datang malam itu juga. Kita memang tidak perlu menemui Ki Tumenggung malam ini. Tetapi jika penyumbatan parit itu terjadi, kita langsung saja membukanya tanpa harus berbicara dengan Ki Tumenggung. Baru besok, seperti dikatakan oleh Ki Gede dan Ki Rangga Agung Sedayu, kita menemui Ki Tumenggung. Bukankah kita tidak memerlukan air malam ini? Bertanya Ki Rangga Agung Sedayu. Jika air berhenti mengalir, mereka yang mendapat giliran mengairi sawahnya menjelang fajar akan mendalami kesulitan. Padahal setelah matahari terbit, mereka yang mendapat giliran tetap minta air itu dialirkan ke sawahnya. Aku akan menemui Ki Ulu-ulu. Tetapi lebih baik kalau parit itu tidak berhenti mengalir, sehingga orang-orang di Padukuhan Induk dan sekitarnya tidak akan mengalami penundaan beruntun untuk mengairi sawahnya. Gelagah Putih pun kemudian berkata, aku sependapat dengan Ki Jayaraga. Kita akan menemui Ki Tumenggung Wirataruna besok pagi. Tetapi malam ini air itu harus tetap mengalir di Padukuhan Induk dan sekitarnya. Jika mereka bertindak kasar, maka kita pun akan bertindak kasar pula. Tetapi jika mereka dapat mengerti penjelasan kita, agaknya keadaan akan menjadi lebih baik. Ki Rangga Agung Sedayu memang menjadi agak sulit untuk mengambil keputusan. Dengan nada datar ia pun berkata, Ki Tumenggung Wirataruna adalah seorang tumenggung yang baru saja diwisuda. Mungkin berbareng dengan Ki Tumenggung Purbasena. Karena itu, aku berniat untuk berbicara dengan Ki Tumenggung Wirataruna sebelum terjadi kekerasan. Namun dalam pada itu, selagi mereka berbicara di peringgitan, seorang laki-laki yang masih terhitung muda yang agaknya sedikit lebih tua dari Gelagah Putih, memasuki regol halaman itu dengan tergesa-gesa. Prastawa, panggil orang itu. Prastawa pun kemudian bangkit berdiri dan berjalan turun ke halaman. Sementara Ki Rangga Agung Sedayu berkata, silahkan naik saja. Kita dapat berbicara di sini. Terima kasih, Ki Rangga. Aku hanya sebentar. Kakang Panggih mengatakan bahwa Prastawa ada di sini. Ada apa? Bertanya Prastawa.
Laki-laki itu adalah kawannya bermain sejak kanak-kanak sehingga menjadi orang tua. Keduanya senang sekali bermain layang-layang. Paritnya tidak mengalir lagi. Ki Jayaraga dan Gelagah Putih pun segera bangkit pula. Namun Kirangga Agung Sedayu pun telah ikut bangkit dan turun ke halaman. Jadi orang-orang Ki Tumenggung Wirataruna itu memang mencari perkara, berkata Ki Jayaraga. Apakah kau memerlukan air sekarang? Bertanya Kirangga Agung Sedayu. Giliranku memang sekarang, Kirangga, jawab orang itu. Kirangga Agung Sedayu pun telah ikut bangkit dan turun ke halaman. Bagaimana jika ditunda sampai besok? Sawahku sudah kering. Meskipun jika terpaksa tanamanku memang masih dapat bertahan. Tetapi jika giliran berikutnya memaksa untuk membuka pematangnya dan mengalirkan airnya pagi-pagi sekali, maka aku keberatan. Sebaiknya kita tidak usah menunda, berkata Ki Jayaraga. Aku dan Gelagah Putih akan membuka parit itu. Bahkan seandainya Ki Tumenggung Wirataruna itu menungguinya. Namun tiba-tiba saja Prastawa pun berkata. Tetapi mereka telah menyinggung hak kita, Kirangga. Kirangga Agung Sedayu menarik nafas panjang. Prastawa masih juga terhitung muda, sehingga jika ia tersinggung maka darahnya masih cepat menjadi panas. Bukankah Ki Gede berpesan untuk membicarakannya besok pagi? Bertanya Kirangga Agung Sedayu kepada Prastawa. Paman memang selalu lamban. Paman sudah tua. Agaknya Paman selalu menghindari perselisihan. Tetapi jika hak kita sudah dilanggar, maka kita tidak dapat tinggal diam. Kirangga Agung Sedayu menarik nafas panjang. Agaknya sulit baginya untuk mencegah orang-orang itu pergi menelusuri air. Apalagi Ki Jayaraga pun kemudian berkata. Kirangga jarang sekali langsung berhubungan dengan tanaman di sawah. Tetapi kami yang setiap hari menyatukan diri dengan tanaman di sawah akan merasa seakan-akan kamilah yang kehausan. Kirangga termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya. Baiklah. Kita akan berbicara dengan Ki Tumenggung Wirataruna, kecuali jika Ki Tumenggung juga menunggui ujung paritnya. Baik, Kirangga, sahut laki-laki yang masih terhitung muda, yang telah melaporkan bahwa paritnya tidak mengalir. Bukan kau yang akan pergi, tetapi kami. Aku, Prastawa, Ki Jayaraga dan Gelagah Putih. Jika Ki Tumenggung itu menyiapkan orang-orangnya. Tidak apa-apa. Asal kita tidak datang untuk berkelahi, tentu tidak akan terjadi kekerasan. Tetapi kekerasan itu sudah terjadi. Hanya sedikit salah paham. Karena itu jangan pergi bersama kami, nanti akan terjadi salah paham yang lebih parah lagi. Laki-laki itu tidak dapat memaksa. Meskipun demikian, ia pun berkata kepada Prastawa. Jika kau perlukan kami, beri kami isyarat. Tetapi Kirangga Agung Sedayu pun bertanya. Kami siapa? Maksudku pengawal tanah perdikan. Apakah kita akan berperang? Laki-laki itu terdiam. Demikianlah, Kirangga Agung Sedayu, Prastawa, Ki Jayaraga dan Gelagah Putih pun kemudian pergi menelusuri parit yang aliran airnya menjadi kecil sekali itu. Seperti biasanya jika pergi ke sawah, Ki Jayaraga pun membawa cangkulnya pula. Sebelum mereka pergi, Kirangga Agung Sedayu sempat berpesan. Ingat, tidak boleh ada seorang pun yang menyusul kami. Jika itu terjadi, maka orang itu akan kami kenakan hukuman. Laki-laki itu pun mengangguk. Ia sadar bahwa Kirangga Agung Sedayu itu bersungguh-sungguh. Demikianlah. Ketika malam menjadi semakin pekat, 4 orang telah menelusuri jalan menuju ke ujung parit yang tersumbat. Agaknya padukuhan-padukuhan apalagi bulak-bulak panjang dan pendek sudah menjadi sepi. Ketika mereka sampai di ujung parit yang tersumbat, mereka berempat menjadi agak terkejut. Di sekitar mulut parit yang tersumbat itu, ada beberapa orang yang berjalan hilir mudik mengawasinya. Sementara itu masih ada orang lain yang duduk-duduk di tanggul parit yang hampir tidak mengalir itu. Nampaknya mereka telah bersiap-siap untuk bertindak kasar, desis Ki Jayaraga. Aku akan mencoba berbicara dengan mereka, berkata Kirangga Agung Sedayu. Meskipun agak ragu, Kirangga Agung Sedayu dan ketiga orang yang lain pun mendekati orang-orang yang berada di sekitar ujung parit yang telah disumbat lagi itu. Demikian orang-orang itu melihat kedatangan 4 orang dari arah tanah perdikan, maka mereka pun serentak berdiri. 2 orang di antara mereka pun telah menyongsong Kirangga Agung Sedayu. Tetapi orang itu bukan Ki Tumenggung Wirataruna. Namun sebelum Kirangga Agung Sedayu berkata sesuatu, maka seorang di antara kedua orang yang menyongsong Kirangga itu sudah menggeram.
Pergi. Pergi dari sini. Sebentar, Kisanak, sahut Kirangga. Ada yang ingin aku jelaskan. Pergi. Aku tidak mempunyai waktu untuk mendengarkan igauan orang-orang tanah perdikan menoreh. Dengarlah. Aku datang bersama Prastawa atas nama Ki Gede Menoreh, kepala tanah perdikan menoreh. Diam. Sudah aku katakan, tidak ada yang akan kita bicarakan. Sekarang kalian harus pergi dari sini. Atau kalian akan mengalami nasib buruk. Jangan begitu, Kisanak. Bukankah kita dapat berbicara baik-baik? Masalahnya bukanlah satu hal yang tidak akan dapat diselesaikan. Cukup, teriak yang seorang lagi. Kami tidak mau dengar igauan orang-orang tanah perdikan. Sekarang pergi, atau kami akan mengikat kalian di sini sampai esok pagi. Kisanak, sahut Prastawa. Aku ingin berbicara dengan Ki Tumenggung Wirataruna. Atas nama Ki Gede Menoreh, aku membawa wewenang untuk membicarakan penyelesaian soal air ini. Bagi kami para petani di tanah perdikan menoreh, air merupakan satu kebutuhan yang tidak dapat ditunda-tunda, apalagi pada saat tanaman kami sedang tumbuh menjadi besar, menjelang musimnya padi bunting. Air adalah sama halnya dengan hidup kami. Cukup. Cukup, teriak seorang yang bertubuh tinggi agak kekurus-kurusan, yang berdiri di atas tanggul parit yang sudah disumbat itu. Belum, Kisanak, sahut Prastawa. Usir mereka. Aku muak melihat kehadiran mereka. Dua orang di antara mereka adalah orang-orang yang tadi telah datang kemari, Kakang. Orang-orang yang dengan kasar dan kekerasan membuka sumbat pada kedua parit yang mengalirkan air ke padukuhan induk itu. Bagus. Agaknya mereka merasa menang. Sekarang mereka akan mengulangi kemenangannya itu lagi. Tidak. Bukan begitu, Kisanak, sahut Kirangga Agung Sedayu. Kami datang untuk membicarakannya dengan baik-baik. Cukup, cukup. Aku tidak mau dengar lagi apapun yang akan kalian katakan. Tapi kita harus berbicara. Belum lagi Kirangga Agung Sedayu selesai berbicara, orang yang berdiri di atas tanggul parit yang sudah disumbat itu mencengkam lumpur di bawah kakinya, kemudian dilemparkannya ke arah Kirangga Agung Sedayu. Dengan gerak naluriah Kirangga Agung Sedayu telah bergeser serta memiringkan tubuhnya, sehingga segenggam lumpur yang diarahkan ke dadanya itu tidak mengenainya. Tetapi mereka yang melihat segenggam lumpur itu meluncur, telah terkejut karenanya. Lumpur itu meluncur lebih cepat dari anak panah. Karena segenggam lumpur itu tidak mengenai Kirangga Agung Sedayu, maka lumpur itu pun telah menerobos gerumbul perdu yang ada di belakang Kirangga berdiri. Akibatnya memang mengejutkan. Ranting-ranting pada gerumbul perdu itu pun menjadi rantas berpatahan. Kirangga Agung Sedayu, Gelagah Putih, Ki Jayaraga dan Prastawa menjadi berdebar-debar. Jantung mereka pun terasa semakin cepat berdetak. Namun ketika Ki Jayaraga bergeser maju, Kirangga Agung Sedayu telah menggamitnya. Sudah aku katakan, jangan ada yang berbicara lagi, geram orang yang berdiri di atas tanggul itu. Kata-katanya tiba-tiba terpotong oleh kesadarannya bahwa orang yang telah dilempar dengan segenggam lumpur itu ternyata mampu menghindar. Tunggu, Kisanak, berkata Kirangga Agung Sedayu. Aku akan berbicara dengan Ki Tumenggung. Tetapi orang itu tidak mau mendengarkannya. Tiba-tiba saja ia berteriak. Usir mereka. Yang melawan, tangkap dan ikat pada batang pepohonan di halaman pesanggrahan. Besok kita akan mengadili mereka. Orang-orang yang bertebaran di sekitar tempat orang-orang itu menyumbat parit yang mengalirkan air ke padukuhan induk tanah perdikan itu pun serentak bergerak. Mereka sama sekali tidak memberi kesempatan kepada orang-orang yang datang dari tanah perdikan menoreh itu untuk berbicara. Kirangga Agung Sedayu memang menjadi agak bingung. Tetapi tidak ada waktu untuk berpikir lebih jauh. Orang-orang itu pun telah berdatangan menyerangnya. Yang lain menyerang Gelagah Putih, Ki Jayaraga dan Prastawa. Perkelahian sudah tidak dapat dihindari lagi. Orang-orang yang menyumbat parit itu benar-benar telah siap untuk berkelahi. Gelagah Putih, Prastawa dan Ki Jayaraga, sebagaimana juga Kirangga Agung Sedayu, memang tidak mempunyai pilihan. Mereka harus melindungi diri mereka dari serangan-serangan yang datang seperti angin ribut. Ternyata orang-orang yang menunggui parit yang telah mereka sumbat itu benar-benar telah mempersiapkan diri. Orang-orang yang bertempur melawan Gelagah Putih dan Ki Jayaraga sebelumnya telah memberikan laporan bahwa orang tanah perdikan itu adalah orang yang berilmu tinggi.
Karena itu orang yang diserahi sebagai pemimpin yang harus mengamankan pesanggrahan itu telah datang sendiri untuk menghalau orang-orang tanah perdikan, yang diperhitungkan tentu akan datang lagi. Karena itu maka beberapa orang yang kemudian menunggui parit itu adalah orang-orang terpilih di antara para penunggu pesanggrahan itu. Dengan demikian maka pertempuran yang terjadi itu pun menjadi semakin sengit. Para pengawal pesanggrahan itu telah meningkatkan ilmu mereka untuk menghadapi orang-orang yang datang dari tanah perdikan itu. Ki Rangga Agung Sedayu masih saja ragu-ragu untuk bertindak. Namun orang-orang yang bertempur melawan Ki Rangga itu telah mengerahkan kemampuan mereka. Mereka berusaha untuk menangkap Ki Rangga Agung Sedayu untuk diikat di halaman pesanggrahan untuk diadili besok pagi. Pemimpin pengawal pesanggrahan itu telah bergabung dengan mereka yang bertempur melawan Ki Rangga Agung Sedayu serta berusaha menangkapnya. Yang lain telah berusaha untuk menangkap Prastawa. Prastawa yang mengaku mendapat wewenang dari Ki Gede Menoreh itu akan ditangkap, dan kemudian Ki Gede Menoreh akan dipanggil oleh Ki Tumenggung. Tetapi ternyata tidak mudah menangkap keempat orang dari tanah perdikan Menoreh itu. Seperti yang telah dilaporkan oleh orang berkumis lebat melintang di bawah hidungnya itu, bahwa orang-orang tanah perdikan Menoreh adalah orang-orang yang memiliki ilmu yang tinggi. Ternyata orang-orang yang menunggui parit yang disumbat itu semakin lama semakin mengalami kesulitan. Orang-orang dari tanah perdikan Menoreh itu jumlahnya tidak lebih dari 4 orang. Tetapi ternyata bahwa sekelompok pengawal pesanggrahan itu sama sekali tidak mampu mendesak mereka, apalagi menangkap. Bahkan setiap kali ada di antara mereka yang terlempar jatuh. Ada yang dengan cepat dapat bangkit kembali, tetapi ada yang kesakitan yang harus berdiri dengan menekan pinggangnya dengan telapak tangannya. Demikianlah, perkelahian itu semakin lama menjadi semakin sengit. Para pengawal pesanggrahan itu telah mencoba mengerahkan kemampuan mereka. Namun orang-orang tanah perdikan Menoreh itu tidak dapat mereka kalahkan. Prastawa yang kadang-kadang agak terdesak, selalu saja dicampuri arenanya oleh Ki Jayaraga atau Gelagah Putih. Sementara itu pemimpin pengawal pesanggrahan itu pun menjadi heran bahwa di tanah perdikan Menoreh yang jauh dari Mataram itu terdapat orang-orang berilmu tinggi. Ternyata sekelompok pengawal yang jumlahnya berlipat itu tidak dapat mengusir 4 orang yang datang untuk membuka sumbat yang menutup aliran air ke padukuhan induk tanah perdikan dan sekitarnya. Bahkan semakin lama keempat orang itu semakin menekan mereka, sehingga beberapa orang mulai kesakitan dan sulit untuk dapat bangkit berdiri apabila mereka terlempar jatuh. Ketika tiba-tiba saja beberapa orang di antara mereka menarik senjata mereka, maka keempat orang yang datang dari tanah perdikan Menoreh itu berloncatan mundur. Kisanak, berkata Ki Rangga Agung Sedayu, jangan bermain dengan api. Nanti kulit kalian akan tersengat dan akan terluka. Kalian menjadi ketakutan, geram pemimpin pengawal pesanggrahan itu. Jika kalian tidak menyerah, maka kalian akan dicincang habis oleh orang-orangku. Bagaimana jika yang terjadi sebaliknya? Karena itu berhentilah. Biarlah aku berbicara dengan Ki Tumenggung Wirataruna. Ki Tumenggung tentu akan dapat mengerti kesulitan yang kami alami. Para petani dari padukuhan induk tanah perdikan dan sekitarnya. Persetan. Menyerahlah, atau kami akan mencincang kalian, geram pemimpin pengawal itu. Ternyata Prastawa yang masih terhitung muda itu tidak sabar lagi. Ia pun telah menarik pedangnya sambil berkata, jika ada di antara kalian yang terbunuh, itu bukan salahku. Persetan dengan kalian, geram pemimpin pengawal itu. Yang dilihatnya hanya seorang saja di antara 4 orang yang datang dari tanah perdikan itu yang bersenjata. Namun ketika para pengawal itu mengacu-acukan senjata mereka, Ki Jayaraga pun telah memungut cangkulnya sambil berkata, senjataku ini jauh lebih baik dan senjata-senjata kalian. Tetapi para pengawal itu tidak menghiraukannya. Mereka pun dengan serta-merta telah menyerang orang-orang yang datang dari tanah perdikan Menoreh itu. Tetapi pada benturan pertama, orang-orang yang menyerang Ki Jayaraga telah kehilangan senjata mereka. Cangkul Ki Jayaraga itu berputar dengan cepat, menyambar senjata-senjata yang teracu kepadanya. Karena kemampuan Ki Jayaraga yang tinggi serta tenaga dalamnya yang besar, maka beberapa pucuk senjata telah terlepas dan terpelanting jatuh. Sedangkan Prastawa yang memiliki ilmu pedang yang tinggi itu pun telah membingungkan lawannya. Serangan yang datang dari beberapa arah mampu dihindari dan ditangkisnya dengan pedangnya. Bahkan benturan yang terjadi telah membuat lawannya menjadi semakin gelisah. Namun tiba-tiba saja pertempuran itu terhenti.
Beberapa orang pengawal pesanggrahan itu terkejut ketika tiba-tiba saja mereka mendengar ledakan cambuk Ki Rangga Agung Sedayu yang bagaikan ledakan petir di langit. Orang-orang upahan yang mengawal pesanggrahan itu pun di luar sadar mereka telah berloncatan mundur. Aku dapat membunuh 2-3 orang sekaligus, berkata Ki Rangga Agung Sedayu. Demikian pula saudara-saudaraku yang lain. Karena itu, jangan salah langkah, karena akibatnya akan menjadi sangat buruk bagi kalian. Orang-orang itu pun masih saja berdiri termangu-mangu. Dengar. Aku akan mengulangi pesanku. Pergilah. Sampaikan kepada Ki Tumenggung bahwa aku ingin bertemu. Sebenarnya aku akan datang menemuinya besok pagi. Tetapi kalian telah menyumbat lagi parit yang mengalirkan air ke padukuhan induk Tanah Perdikan dan sekitarnya. Sekarang kami akan membuka parit kami, agar airnya dapat mengairi sawah kami yang sudah mulai haus. Tanaman-tanaman di sawah sedang membutuhkan air. Ternyata Ki Jayaraga tidak menunggu Ki Rangga Agung Sedayu selesai berbicara. Ia pun segera mengayunkan cangkulnya, membuka parit yang tersumbat itu. Ki Rangga Agung Sedayu menarik nafas. Tetapi ia dapat mengerti bahwa hubungan Ki Jayaraga dengan air menjadi sangat erat, karena hampir setiap saat Ki Jayaraga berada di antara tanaman di sawah. Sekarang pergilah, berkata Ki Rangga Agung Sedayu. Katakan kepada Ki Tumenggung bahwa aku, Agung Sedayu, ingin bertemu dan berbicara tentang air yang naik dari Bendungan Pucung. Air itu tidak terlalu banyak, karena sungainya pun bukan sungai yang besar pula. Karena itu kami harus mengatur pembagian air sebaik-baiknya. Semua yang membutuhkan dapat terpenuhi dan tidak saling merugikan. Bersambung ke bab 571. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.